होना चाहिए। मुझे तो बिल्लियों की भी बड़ी होती है, क्योंकि कल से तेरे लिए नहीं उगे। देख इस सूरज को, आज से जब भी ये उगेगा Film dimulai dengan diperlihatkannya tokoh utama film ini bernama Amartya Rao yang tengah antri untuk masuk ke sebuah kuil. Setelah itu berpindah ke pasar yang terlihat sekelompok preman tengah menariki uang keamanan pasar, tapi dengan cara yang kasar. Lalu kita diperkenalkan dengan keluarga kecil Amartya Rao. Ini istrinya bernama Sema dan juga adiknya yang sangat dia sayangi bernama Arjun. Adegan pun berpindah ke sebuah tongkrongan di mana Amartya Rao ini sedang bermain karambol bersama 3 sahabatnya dari kecil. Setelah itu di pasar anak buah dari gangster Gaitonde memalak Arjun guna membayar uang keamanan. Tapi Arjun ini menolak untuk membayar. Karena hal itu Arjun pun didorong hingga jatuh ke rel kereta api. Menerima kabar itu, lantas Amartya Rao ini pun langsung menuju lokasi dan menyelamatkan adiknya yang hampir saja mati terlindas kereta. Saat di rumah sakit, istri Amar pun mencoba menenangkan dirinya. Amar pun mengatakan kalau selama ini dia diam agar adiknya ini bisa selalu dia jaga. Tapi saat adiknya ini dilukai, dia tidak akan memaafkan orang itu. Keesokan harinya, saat para preman pasar ini kembali lagi dan meminta uang suap kepada Amartya, lantas tanpa pikir panjang dia pun langsung memotong tangan preman pasar itu. Yang dilanjutkan dengan mengajar para preman-preman yang tersisa tanpa ampun. Berita tentang kejadian itu pun sampai ke telinga bos gangster Gaitonde. Karena hal itu, dia pun memerintahkan polisi ini untuk menangkap Amartya. Lalu di rumah sakit, Amar ini pun memarahi adiknya karena berani melawan para preman itu, yang akibatnya membuat dirinya pun terluka. Tak lama setelah itu, polisi yang tadi pun menjemput Amartya menuju kantor polisi. Di sana dia pun bertemu Gaitonde. Gaitonde pun berkata, karena yang dilakukan Amartya ini kepada anak buahnya membuatnya tidak bisa lagi menarik uang keamanan dan mengancam kalau Amartya ini tidak akan lagi melihat matahari terbenam. Di dalam sel penjara, Amar ini pun bertemu dengan seseorang bernama Narikan, yaitu seorang bandar narkoba. Kemudian saat di kantin penjara dan hendak makan, tiba-tiba Amar pun diserang oleh sekelompok orang yang sudah jelas mereka ini adalah anak buah Gaitonde. Lantas Amar pun mengajar mereka semua. Tak lama setelah itu Amar pun ditolong oleh Narikan dan menyuruh Gaitonde untuk berhenti. Singkatnya, Amar ini pun dibebaskan dari penjara karena ada seseorang yang menjamin dirinya. Orang itu bernama Bau. Yang kemudian Amar pun pergi ke tempat Bau, di mana Bau ini adalah seorang wali kota di kota ini. Bau pun menanyakan kepada Amar apakah Amar ini ingin menjadi gangster. Amar pun mengatakan kalau dirinya ingin seperti Bau dengan kehidupan penuh kemewahan. Setelah itu, Amar pun mengantarkan Arjun adiknya untuk tinggal di asrama dan tidak diperbolehkan kembali ke kota untuk memastikan keselamatan Arjun. Lalu di tempat tongkrongan biasa, mereka pun berkumpul dan berunding. Amar pun memutuskan untuk melawan gangster Gaitonde bersama sahabatnya. Karena hal itu, lantas mereka pun bertemu seseorang di suatu tempat. Orang itu pun menyarankan kalau ingin mengalahkan Gaitonde, Amar ini harus memiliki wilayahnya sendiri, serta menyuruh Amar untuk menculik tangan kanan Gaitonde. Setelah berhasil menculik orang itu pun diinterogasi guna mencari tahu tempat persembunyian senjata-senjata milik Gaitonde.
Lalu mereka pun berhasil mendapatkan semua tempat senjata Getonde, yang lantas Amar beserta sahabatnya pun merampas semua itu. Kemudian Amar ini pun kembali lagi bertemu dengan Bao dan mengucapkan terima kasih kepada Bao. Bao pun berkata, karena mulai saat ini Mumbai ini adalah milik Amar. Ya, Mumbai teri. Yang karena hal itu, Amar ini pun membebaskan temannya, Narikan, sewaktu di penjara. Hal itu pun lantas membuat Narikan ini pun sangat senang. Semenjak hari itu dan saat itu, Amar dan sahabatnya ini pun menjadi gangster yang paling ditakuti di Mumbai. Di tempat lain, pria ini bernama Sunil Kaitan, seorang industrial yang memiliki pabrik penggilingan yang dibangun oleh kakeknya terdahulu. Kaitan ini ingin sekali memecat semua pekerja pabrik, menghancurkan pabrik dan menjual tanah dengan harga yang sangat tinggi. खुद मिनिस्ट्री ने कानून बदले हैं कि ताकि ये मुमकिन हर एक इंसान पैसा कमाना चाहता. Tapi ayah Kaitan ini pun tidak setuju untuk menjual pabrik miliknya karena dia ini masih hidup dan tidak akan menjualnya. लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ये बिल नहीं बिकेगी. Di sisi lain, di tempat Amar, adik Amar yaitu Arjun yang sudah dewasa akan dikirimkan ke London oleh Amar. Tapi Arjun ini terlihat murung karena sewaktu di asrama dia mencintai seorang wanita dan Arjun pun takut kalau wanita itu menikah dengan orang lain. कौन करेगा उसकी शादी? उसका बाप. अपने भाई को देखा है? सबका Lantas karena hal itu, Sema serta Amar dan Arjun menemui wanita itu dan meminta kepada orang tuanya untuk diizinkan ke London bersama Arjun. Tapi sebelum itu mereka harus terlebih dahulu menikah. चिंता मत कीजिए, बस हॉल बता दीजिए, सब बुक हो जाएगा. Singkatnya, mereka ini pun akan menuju London dengan Arjun yang didampingi oleh istrinya. Kemudian di tempat lain, Kaitan ini sedang berkabung atas kematian ayahnya. Dan di situ juga Kaitan dan Getonde bertemu. Kaitan pun meminta bantuan kepada Getonde untuk mengusir para pekerja di pabrik itu. और इस मजदूर के घर में उसकी वाइफ को 15 टका चाहिए. Berpindah ke Bao yang sedang mengadakan pidato kepada para penduduk. Bao pun berkata kalau kota ini yang bernama Bombay diganti menjadi Mumbai. Lalu saat di mobil bersama dengan Amar, Bao ini meminta Amar agar menghentikan Kaitan dalam pengusiran para pekerja pabrik, agar Bao ini mendapatkan suara para pekerja pabrik itu. और मुझे वही चाहिए जो आपको चाहिए. अमर दया. Pada saat itu juga Amar beserta pasukannya menemui Kaitan yang tengah berada di pacuan kuda. Di situ Amar pun berkata agar Kaitan ini bisa memutuskan kerjasamanya dengan Getonde dan juga membatalkan pengusiran para pekerja pabrik kalau ingin nyawa dia selamat. तेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है. तू नहीं. Karena kejadian itu, Kaitan pun pergi menuju markas Getonde guna mengadu kalau dirinya diancam oleh Amartya Rao yang akan membunuh dirinya. का जान मिलेगा. 24 घंटे. Kemudian di tempat lain, Arjun pun pulang dari London untuk memberikan surprise kepada Amar karena hari ini adalah hari ulang tahun dirinya. बर्थडे है, वापस कैसे नहीं आता? या. Saat di perjalanan pulang, mobil mereka pun diikuti oleh anak buah Getonde dengan maksud ingin membunuh Arjun. Karena hal itu, mereka pun berperang di situ dan untungnya saja Arjun beserta istrinya serta yang lain pun selamat, tapi tidak dengan anak buah Getonde yang tewas semua. Lantas Amar yang mengetahui itu pun sangatlah marah kepada Arjun. Kenapa dia harus kembali ke Mumbai? Karena bagi Amar ini Mumbai bisa saja mengancam nyawa adiknya. तू मेरे लिए कभी बड़ा नहीं होगा. Lalu Amar beserta pasukannya pun mengikuti mobil Kaitan dan mengadangnya. Tanpa basa-basi, Amar pun langsung menembak Kaitan dengan cukup banyak tembakan. Hal itu pun lantas membuat Kaitan ini pun tewas di tempat. Setelah itu, tanpa sengaja, Amar ini pun bertemu dengan Getonde di sebuah kuil. Amar pun mengatakan jangan sekali-kali lagi Getonde ini menyentuh adiknya. Dan juga memberitahu Getonde kalau Kaitan ini sudah tewas. तेरे पार्टनर कहतान को. Di tempat lain, istri Kaitan datang ke kantor polisi dan mengatakan siapa saja yang bisa membunuh Amartya Rao akan diberikan hadiah 100 juta. 10 करोड़ उस पुलिस वाले को जो अमर्त्या राव के सर में. Seorang polisi yang bernama Vijay Savarkar tertarik dengan tawaran itu dan memutuskan dia akan membunuh Amartya Rao.
Kemudian di tengah pidato Bao yang terlihat salah satu sahabat Ammar, di tengah pidato itu pun dia dipanggil oleh Inspektur Vijay dan diinterogasi di suatu tempat. Karena takut akan dibunuh oleh Vijay, Sadashiv ini pun membocorkan keberadaan Chandu, Chandav, Mahesh, Gotya, dan Mangu. Karena hal itu, lantas Inspektur Vijay pun memburu orang-orang itu dan membunuhnya sesuai dengan tempat yang dibocorkan oleh Sadashiv. स्ट्राइक मेरे गोटिया Berita kejadian kematian anak buah Ammar pun sampai ke telinga Ammar. Arjun pun lantas berkata kalau ada pengkhianat di antara mereka, yaitu Sadashiv. नहीं नहीं ये नहीं हो सकता अपने बचपन का दोस्त है वो Kemudian di tempat lain, Sadashiv ini sedang bersama 2 orang polisi yang mengantarkannya untuk kembali ke kampung halamannya agar Sadashiv ini aman di sana. आप किधर जा रहे हो इसी गाड़ी में मंत्रालय तो नहीं जा सकते ना Tapi tak lama setelah itu dia pun ketahuan oleh Arjun. Sadashiv pun mengatakan kalau semua ini bukan karena uang, melainkan karena dia takut dibunuh oleh Vijay. तू एक वफादार दोस्त मरता अब एक गद्दार मरेगा Sadashiv ini pun kabur keluar kereta untuk mencoba melarikan diri dari Arjun, tapi ternyata di luar sudah ada 2 sahabatnya yang menghadang dirinya. Arjun ini pun tanpa kelamaan langsung membunuh Sadashiv. Setelah itu Arjun beserta Baba membayar polisi ini untuk ditembak. Lalu sesampainya di rumah, Ammar ini pun marah dengan kelakuan Baba dan Arjun yang menembak Sadashiv dan juga polisi. Arjun melakukan ini yang tak lain karena ingin lebih berguna untuk kakaknya Ammar. जितना कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा तुमने किया है अमर Keesokan harinya, Ammar serta Arjun dan juga yang lainnya bertemu dengan Bao di tempat Bao. Bao pun mengatakan kalau berita tentang penembakan Kaitan dan juga polisi itu sudah menyebar di mana-mana. Bao pun juga menyarankan Ammar ini untuk sementara waktu meninggalkan kota Mumbai. बस कुछ दिनों के लिए Karena hal itu, keesokan harinya Ammar beserta istrinya bertemu dengan Arikan, teman penjaranya dulu. Sementara itu, di Mumbai kepemimpinan dialihkan oleh Arjun. Kemudian di suatu malam tanpa sengaja Arjun ini berpapasan dengan Inspektur Vijay. Arjun pun berkata kalau Vijay hanya berani menembak dari belakang dan menyuruh Vijay untuk menembaknya dari depan. Vijay pun juga berkata tak perlu menembak Arjun, cukup hukum yang menghukumnya, dan menyerahkan sebuah surat yang mengatakan Arjun ini harus datang esok ke pengadilan. तो कोर्ट में मत आना क्योंकि जैसे ही कोर्ट तुझे बीच बाजार में मारूंगा Keesokan harinya di pengadilan yang dihadiri oleh kuasa hukum Arjun dan yang lainnya, tiba-tiba dari belakang Arjun ini pun ditembak oleh seseorang. Orang itu pun mencoba untuk melarikan diri, tapi apa daya, Inspektur Vijay ini pun langsung menembak orang itu. Lalu dokter ini pun mengatakan kalau ruas tulang belakang Arjun mengalami kerusakan dan mengatakan kalau Arjun akan lumpuh. वो अभी चल नहीं पाएगा लेकिन Di sisi lain, Baitonde amat sangat senang dengan berita ini yang pasti membuat Ammar ini sangat sedih, dan nyatanya orang itu adalah suruhan Baitonde. Kemudian gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba masa ini menyerang rumah sakit secara brutal. Dan tak lama setelah itu terlihat Ammar yang sudah berada di rumah sakit untuk membawa adiknya Arjun ke London untuk perawatan yang lebih baik. सब ठीक हो जाएगा सीमा को लंदन छोड़ डर मत अरे दादा Setelah itu mereka pun berencana menyerang Baitonde. Ammar pun berkata kalau terlebih dahulu membawa Arjun keluar dari Mumbai. और उसके लिए मुझे नारी कान से मिलना है मैं पता करता हूँ ठीक है Lalu Inspektur Vijay ini pun berpikir kalau Ammar dan Baitonde akan berperang, yang lantas Vijay ini pun menerobos masuk beserta polisi yang lain ke markas Baitonde. Di situ Vijay ini berkata untuk Baitonde agar memberitahukan lokasi Ammar saat ini. Karena diancam oleh Vijay, Baitonde pun mengatakan kalau Ammar sedang berada bersama Narikan di perbatasan Baman, Gujarat di sebuah bar. नारी खान का है तुम लोग फील्डिंग लगा दो ये Singkatnya, polisi Vijay ini pun sampai ke bar itu dan bertemu dengan Ammar, yang lantas mereka pun berduel. Seperti biasa, di awal-awal mereka pun masih seimbang, yang pada akhirnya Ammar ini pun berhasil membuat Vijay ini pun pingsan. Kemudian setelah itu Ammar ini pun menemukan fakta kalau Inspektur Vijay Savarkar adalah salah satu anak buah Bao yang hanya memerintah perintah dari Bao. Hal itu pun lantas membuat Ammar ini pun ingin menanyakan kepada Bao.
फिर वो तेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो खुद देना पड़ेगा। Keesokan harinya, Amar ini pun bertemu dengan Bao. Amar pun mengatakan semua tentang Inspektur Vijay. Dan Bao ini pun berbicara kalau itu semua karena uang 100 juta yang ditawarkan oleh istri Kaitan tempo lalu untuk menembak Amar. Bao juga mengatakan untuk fokus membawa Arjun pergi dari tempat ini. प्रणाम भाव। Singkatnya, Amar, Baba, dan Arjun pun sampai di bandara penerbangan untuk menunggu pesawat Narikan sampai. Dan pada saat itu ternyata Baba ini berkhianat menelpon Inspektur Vijay tentang lokasi Amar. Tak lama setelah itu, Inspektur Vijay ini pun datang ke tempat Amar yang lantas karena hal itu menghambat landasan pesawat Narikan. Karena hal itu, Amar ini pun mengambil senjatanya dan menembaki mobil Vijay yang membuat mobil Vijay ini pun mengalami oleng dan terbakar. Tapi Inspektur Vijay ini pun masih selamat dan mengendarai mobil truk minyak untuk menghambat pesawat itu landas. Amar ini pun lagi-lagi mencoba menggagalkan rencana Vijay. Pada akhirnya, Amar ini pun berhasil membuat mobil Vijay ini pun terbalik dan meledakkannya. Dipikir Amar Vijay ini telah mati saat sedang masuk pesawat, tiba-tiba Amar ini pun ditembaki oleh Vijay beberapa kali. Amar pun berhasil membawa masuk adiknya ke pesawat itu dan pergi, tapi tidak dengan Amar yang tewas di tempat itu. Dan film pun tamat.